warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miriam Devi, dalam perkuliahan manajemen keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber modal dan kebijakan dividen. Sumber pendanaan adalah dari dalam perusahaan, dapat diartikan dalam bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dana sendiri, dengan kata lain dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana dari perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana intern. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek adalah sumber dana pendanaan yang dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contoh dari sumber dana itu bisa dana pinjaman bank meliputi kredit usaha menengah, kredit tanpa anggunan, leasing, kredit pasar uang, letter of credit, dan factoring. Sumber dana jangka menengah yaitu sumber dana dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. Yaitu seperti term loan, equipment loan, dan leasing. Sumber dana jangka panjang itu adalah 3 golongan yang terakhir. Jangka waktunya jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi, kemudian ada juga untuk pendanaan aset-aset yang masa pakainya panjang seperti tanah, mesin, pabrik, bangunan, proyek konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi tadi pendana itu adalah yang digunakan untuk operasional perusahaan dibagi 3. Kalau yang jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, kalau maksimal 1 tahun, dan jangka menengah itu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun. Kalau jangka panjang ini lebih dari 5 tahun. Analisis struktur modal. Struktur modal adalah berimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing itu seperti utang jangka panjang maupun jangka pendek berasal dari luar perusahaan. Modal sendiri itu dari laba ditahan atau penyertaan kepemilikan. Kalau modal sendiri intinya dari pemilik perusahaan. Kalau modal asing dari luar perusahaan bisa dari pinjaman bank atau pinjaman pribadi. Sedangkan struktur keuangan adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasifa. Jadi, struktur modal optimal menunjukkan struktur modal yang meminimkan biaya, jelas ya, terus meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal itu dibuat untuk meminimkan biaya tapi memaksimalkan nilai perusahaan, yang akhirnya akan memberikan kemakmuran bagi si pemegang saham. Tujuan dari manajemen struktur modal adalah memadukan sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal itu ada 6. Yang pertama, tingkat bunga atau biaya modal. Maksudnya gini, tingkat bunganya relatif kecil, maka perusahaan memiliki sumber dana tersebut. Berarti ada banyak sumber dana. Tapi kalau misalkan bunganya besar, sumber dananya jelas kecil ya. Kemudian stabilitas dari perolehan laba. Maksudnya, kalau misalkan labanya itu stabil, bagus, maka akan lebih banyak dapat sumber dana dari asing, dari pinjaman. Kalau misalkan labanya tidak stabil, cenderung pihak asing atau pihak luar
konvensional itu tidak mau menanamkan modal. Jadi, lebih banyak modal sendiri yang dipakai. Terus struktur aktiva. Modal besar dalam aktiva tetap, maka pinjaman dari luar itu sebagai pelengkap. Kalau modal aktivanya lancar atau modal pinjamannya baik, maka modal sendiri itu sebagai pelengkap banyak pajak. Terus tingkat resiko aktiva. Tingkat resiko aktiva besar lebih banyak menggunakan modal sendiri karena pihak asing jelas tidak mau ya menanamkan modal kalau aktivanya resikonya besar. Sedangkan kalau resiko aktivanya kecil, misalnya rasio perputarannya bagus, maka pihak asing atau eksternal perusahaan jelas akan lebih menanamkan modalnya di perusahaan. Terus sifat manajemen. Kalau manajernya itu orang yang optimis, maka pihak asing atau pihak eksternal pun akan tidak segan-segan memberikan pinjaman modalnya. Sedangkan kalau manajernya optimis, lihat perusahaan kayak gini loh dan sebagainya, maka perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri. Terus besaran jumlah kebutuhan modal. Kebutuhan modalnya kecil, perusahaan kecil biasanya maka hanya pakai satu sumber dana. Sedangkan kalau modalnya sudah perusahaan yang ekspansi besar, kalau pakai modal sendiri tidak tercukupi, jadi boleh modal lagi, terutama dari pihak misalnya eksternal, pihak bank. Ya, ini faktor-faktor mempengaruhi struktur modal. Kemudian kita lanjut ke pendekatan dalam struktur modal. Ada 5 pendekatannya. Pendekatan pertama laba bersih, pendekatan laba operasional, kemudian pendekatan tradisional, kemudian pendekatan MM, kemudian pendekatan EBIT atau earning per share. Kita ke pertama dulu pendekatan net income laba bersih ya. Yaitu pada pendekatan ini sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi yang konstan, yaitu biaya modal sendiri, asumsi yang mendasari pendekatan net income. Pertama, asumsinya biaya utang dan biaya modal sendiri adalah konstan walaupun unsur modal berubah-ubah. Yang kemudian yang kedua, biaya utang sebelum pajak lebih rendah dari biaya modal sendiri, sehingga grafisnya itu seperti ini. Biaya utang sama biaya modal konstan ya. Lebih banyak mengasumsikan biaya modal sendiri untuk mendasari pendekatan net income. Kalau utang sebelum pajak lebih rendah dari biaya modal sendiri. Oke. Pendekatan net operational income. Pada pendekatan NOI ini, tingkat biaya modal rata-rata tertimbang adalah konstan. Kalau tadi dihitung sendiri biaya modal dan biaya utang, kalau ini biaya modal terimbang, maka mendasari pendekatan utang dan modal keseluruhan ini di rata-rata biaya modal. Biaya utang dan biaya modal sendiri di rata-rata itu konstan. Pendekatan NOI, perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai total perusahaan. Secara grafis seperti ini. Kemudian ke pendekatan yang ketiga, pendekatan tradisional, yaitu pendekatan menganggap bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila rasio utang meningkat. Biaya utang akan meningkat apabila melebihi rasio utang tersebut. Ini kurvanya pada naik semua karena biaya modal naik bila rasio meningkat. Pendekatan Modigliani dan Miller atau bisa disingkat pendekatan MM, yaitu
oleh perusahaan itu dianggapnya independen, tidak dipengaruhi oleh struktur modal dari pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Jadi nggak ada yang mempengaruhi ya. Asumsi dari pendekatan ini ada 5. Yang pertama, informasi yang tersedia bagi investor yang dapat diperoleh tanpa biaya. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, investor dapat melakukan diverifikasi investasi surat berharga secara sempurna. Yang keempat, semua investor bersikap dan bertindak rasional. Yang kelima, perusahaan beroperasi dalam kondisi yang sama dan risiko yang sama. Dan terakhir yang keenam, tidak ada pajak penghasilan. Nah, ini pendekatan yang kelima, earning before interest and tax, itu berhubungan sama earning per share atau laba per lembar saham. Dianggapnya ada hubungan laba per lembar saham dengan laba sebelum pajak dan bunga. Pembelanjaan yang berbeda-beda dan titik kesamaan masing-masing alternatif pembelanjaan tersebut. Nah, ini perbandingannya, hubungan antara laba per saham sama jumlah lembar saham. Kebijakan dividen itu pengertiannya adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna membiayai investasi di masa yang akan datang. Kemudian pendanaan perusahaan itu dapat dipisahkan dari keputusan kebijakan dividen ya. Kemudian pembagian laba itu salah satu dari kebijakan yang harus diambil oleh manajemen karena memutuskan laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi sebagian dan kemudian sebagian lagi dibagi menjadi laba ditahan. Ini manajemen harus membagi ini, labanya itu mau dibagi semua atau ditahan atau ada juga yang dibagi untuk dividen dan dibagi untuk laba ditahan. Kemudian dividen kas itu adalah kan bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ada 2 jenis, saham preferen dan saham biasa. Pertimbangan manajer dalam pembayaran dividen itu meliputi beberapa pendekatan. Yang pertama, kebutuhan dana bagi perusahaan. Yang kedua, posisi likuiditas perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Dan yang kelima, pengendalian perusahaan. Kebijakan pembayaran dividen itu secara tunai atau cash dividen dilakukan perusahaan pada pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen itu berupa yang pertama, kebijakan pemberian dividen stabil. Kedua, kebijakan pemberian dividen yang meningkat. Ketiga, kebijakan pemberian dividen yang konstan. Dan yang terakhir, yang keempat, kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah dengan ekstra atau tambahan lainnya. Stabilitas dividen itu adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Jarang perusahaan bisa melakukan ini. Kebalikan dari stabilan dividen adalah pembayaran dividen yang sesuai dengan persentase tetap dari penghasilan perusahaan. Berarti ini tidak stabil tapi berdasarkan dari penghasilan perusahaan, persentase penghasilan perusahaan. Apabila semua faktor antara dua perusahaan sama tetapi pembayaran dividennya berbeda, maka harga saham perusahaan yang akan membayar dividen secara stabil akan lebih tinggi dari harga saham perusahaan yang membayar dividen tidak stabil. Jelas kalau ada riwayat perusahaan yang bisa membayarkan dividen secara stabil dengan perusahaan yang
tidak membayar dividen secara tidak stabil, maka investor akan cenderung ke perusahaan yang memiliki pembayaran dividen yang stabil kan. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga semua paham. Sampai bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.